Selamat malam. Ini adalah suatu tugas akhir dari mata kuliah Pancasila, yaitu podcast pelanggaran HAM ketenagakerjaan di negara Indonesia. Semua pekerja di Indonesia memiliki HAM yang notabene itu adalah melindungi hak-hak para buruh dan pekerja di Indonesia. Saya merupakan mahasiswa dari sistem informasi untuk memenuhi suatu tugas akhir saya di mata kuliah Pancasila. Walaupun saya ketinggalan banyak tentang tidak dapat kelompok, tapi tidak untuk mematikan rasa tidak giat belajar saya, tapi saya tetap bergiat walaupun saya sendiri. Untuk ini saya akan memperkenalkan 3 narasumber saya, ya ini adalah Kak Alawi, ya. Ini kita santai aja ya Kak ya. Oke, Kak. Ini dia salah satu dari mahasiswa dari Universitas Syekh Yusuf di Tangerang, dan ini adalah salah satu senior retail yang telah lama bekerja selama 2 tahun. Untuk ini pertanyaan untuk Alawi, itu bisa kakak ceritakan pola pelanggaran HAM yang paling sistematis yang pernah kakak temukan kan sebagai mahasiswa akhir, dan kakak kan juga sambil bekerja ya, kayak bekerja sambil kuliah, dan itu kan membuka pola pikir kakak tentang bagaimana kakak untuk mencerna dari kakak awal berkarir sampai kakak ke titik dari mahasiswa akhir ini. Itu bisa kakak ceritakan Kak, bagaimana pola pelanggaran HAM yang paling sistematis yang pernah kakak temukan? Oke, baik, sebelumnya terima kasih. Jadi saya betul mahasiswa akhir di semester akhir ini. Nah, jadi emang kebetulan juga saya kuliah sambil bekerja. Nah, kebetulan kalau misalkan pelanggaran HAM, kalau menurut saya yang sedang saya lakukan sekarang itu jam kerja yang terlalu panjang. Jadi kan biasanya kalau menurut saya yang saya tahu, kalau jam kerja yang normal itu 8 jam, tapi sedangkan yang sekarang saya lakukan itu kurang, pokoknya total semua di 12 jam. Nah, terus yang kedua juga kalau menurut saya itu, kalau yang sedang saya jalani sekarang itu maunya udah di itu kan. Kalau untuk pelanggaran HAM di retail sih sebenarnya banyak sih Kak. Yang pertama tuh kalau misalkan kita kan di toko tuh ada 3 orang personil kan. Jadi kalau misalkan salah satu personil itu resign, berarti sisa 2 orang kan. Nah, di saat kalau 2 orang itu kita biasanya ngefull kan, dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Itu kita ngefull untuk sehari. Untuk ngefull sehari itu kita dibayar itu cuman 1 hari. Harusnya kan kalau kita ikut undang-undang pemerintah itu jatuhnya overtime atau lembur kan. Sedangkan kita cuma dapat 1 hari. Sama yang untuk yang satu personil juga sama kita sama juga di jam itu, cuma beda hari aja. Terus yang kalau yang saya tahu sih yang kedua itu, kalau kita itu pelanggaran HAM-nya di masalah kayak stock of name Kak. Dan kalau di stock of name itu kita kalau ada minus itu minus barang, minus uang kasir, minus apa segala macam itu tanggung jawab anak toko Kak, bukan tanggung jawab perusahaan. Terus pelanggaran HAM yang lainnya paling kayak apa ya? Ada sih Bu. Di sini saya telah membaca biografi kakak sebagai wirausaha. Ya kayak ini beda dari yang lain, dari narasumber saya 2 tadi. Apakah kakak salah satu dari pelaku usaha yang melanggar HAM kepada pegawai atau tidak? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi saya sebagai pemilik toko, saya belum menemukan yang kalau di resto saya soal pelanggaran HAM dan pekerja, karena saya sudah memberikan syarat-syarat ketentuan untuk pada saat interview memanusiakan manusia, persyaratan-persyaratan tersebut. Jadi saya juga belum dapat keluhan dari pekerja saya dalam seperti upah
upah dalam ya minimum lah, atau jam kerja jam-jam kerja yang terlalu gitu. panjang. Karena saya juga apa ya namanya ya, saya juga mikirin karena saya juga pernah dulu kerja. Saya juga dulu dalam posisi yang tidak mengenakan juga pernah, dalam posisi yang enak juga pernah ya. Berarti kakak sebagai salah satu contoh wirausaha yang memang bisa dikatakan cukup mengikuti HAM ya kayak Ya. di untuk ketenagakerjaan di Indonesia ini. Ya. Bagus kak. Nah menurut kakak sebagai mahasiswa akhir ya kak ya, kakak kan juga bekerja sebagai di usaha bidang retail pembeli kak ya. Saya menemukan dari biografi kakak yaitu bisa kakak ceritakan pola pelanggaran HAM yang paling sistematis yang pernah kakak temukan. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih untuk pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Untuk pertanyaan pertama, selanjutnya ada pertanyaan kedua. Dari pertanyaan pertama itu tuh cukup mengesankan dari studi kasus yang Kak Lawi alami, Kak Rian alami, dan telah ditutup atas pertanyaan tadi oleh Kak Aldo sebagai wirausaha yang ternyata beliau cukup mengesankan untuk mengikuti undang-undang ketenagakerjaan di Indonesia. Selanjutnya untuk ini ada pertanyaan terakhir ya kak. Nah untuk pertanyaan terakhir ini studi kasus sih kak. Saya pernah menemukan bagian dari kolega saya atau rekan-rekan kerja saya dulu itu tuh ada yang memang ijazahnya tuh ditahan sebagai bentuk agar tidak secara resign secara tiba-tiba ataupun itu. Bagaimana jika kakak tuh di posisi tersebut kak? Menurut dari Kak Lawi? Oke, kalau menurut saya, kalau misalnya ijazah ditahan tadi ya, kalau menurut pandangan saya sih ijazah itu benar-benar melenceng jauh dari pelanggaran HAM ya. Kalau menurut saya sih kecuali kalau misalnya Ya dalam masalah penahanan ijazah, kalau dari saya itu sangat salah ya, karena kalau misalnya ijazah itu ditahan, Kayak cukup orang yang merugikan memerlukan gitu ya. cukup merugikan. Orang itu sangat memerlukan untuk mencari kerja di tempat lain atau buat nikah kan butuh ijazah. Enggak. Enggak ya? Untuk penahanan ijazah tuh emang kalau untuk bekerja sih, apalagi di retail itu emang parah sih kak. Tidak mengikuti undang-undang sih. Contohnya yang si merah tuh yang kalau saya dengar sih dia kan pernah kebakaran, kalau nggak salah perusahaannya itu dia pernah kebakaran dan semua karyawannya itu unjuk rasa ke perusahaan itu dan perusahaan itu tidak bertanggung jawab atas ijazahnya yang telah terbakar kan. Menurut saya sih Cukup melanggar HAM gitu ya kayak. betul kak, itu cukup melanggar Berarti banget udah kak. unjuk rasa atau apapun itu tapi nggak ada rasa untuk bagaimana cara mengembalikan ya kak. Kalau intinya sih lepas tanggung jawab aja sih kak, kalau menurut saya. Ya udah cukup kak. Ya. Ya.